Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adha dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas IF 18E. Saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem mikroprosesor dengan materi fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi konektor DP9, DP25, dan USB. Serial port dengan konektor DP9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus. Dalam sekali detak, port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DP9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serta serat optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah MOS, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port serial DP9 yang biasa dijumpai di perangkat komputer desktop, namun mulai jarang atau bahkan tidak dijumpai di perangkat laptop. Berikut contoh gambar dari konektor DP9. Ya, selanjutnya DP9 mempunyai 9 pin, yaitu pada pin pertama sebagai data carrier detect, pin 2 receive data, pin 3 transmitted data, pin 4 data terminal ready, pin 5 signal ground, pin 6 dataset ready, pin 7 request to send, pin 8 clear to send, pin 9 ring indicator. Nah, berikut ini yang di atas ini merupakan gambar dari konektor male, dan yang bawah ini merupakan konektor female. Selanjutnya, aplikasi atau rangkaian port serial sebagai berikut. Pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan satu pin TXT ke pin RxD komputer lain. 2. Pin RxD dihubungkan ke pin TXT komputer lain. 3. RTS dan CTS dihubungkan singkat. 4. DSR dan DTR dihubung singkat. 5. GND dihubungkan ke GND ke komputer. Ya, selanjutnya parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 81 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan contoh terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan ternyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 kbps atau kilobyte per second. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter saja. Pengertian dan fungsi parallel port adalah parallel port merupakan port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang memiliki 3 kabel utama, yaitu TX transmit atau RX receive dan GND ground. Seiring perkembangan parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop, dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port
data transfer rate-nya berkisar 50 sampai 150 kbps. Sekarang dengan emulasi port USB, data transfer paralel port virtual bisa mencapai 12 Mbps atau 12 megabit per second. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Diagram pin paralel port. Paralel port ada dua macam, pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama konektor, dengan nama Kentronics, dan pin 25 dikenal dengan DB25. Kentronics lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9 praktis dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditujukan untuk menghemat tempat karena lebih praktis. Maka untuk koneksitornya parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25, sedang Centronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port digunakan dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan, atau male and female. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina dipasang pada komputer. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi, dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 8 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi sebagai jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Berikut ini adalah contoh dari yang biru ini merupakan gambar paralel male dan yang bawah merupakan paralel betina atau male atau female dengan tabel standar port sebagai berikut. Note 1. Ground dihubungkan dengan semua pin ground jika memungkinkan. 2. Jangan menghubungkan ground dengan casing atau pirated lain. 3. Tanda N di depan nama sinyal menunjuk pin tersebut aktif rendah, logika 0. Parallel port mempunyai 3 register, yaitu 1. Data register, 2. Status register, 3. Control register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, kontrol register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi angka 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan 5 volt plus 5 volt, logika 1. Jika kita bisa memprogram on dan off pada jalur data dan jalur kontrol, atau data lens dan control lens. Alamat register port paralel untuk PC standar IBM adalah sebagai berikut. Register LPT1, LPT2. Data register base address plus 0 dengan LPT1 0x378 dengan LPT2 0x278. Register status register base address plus 1 dengan LPT1 0x379 dengan LPT2 0x279. Control register base address plus 2 dengan LPT1 037A dan LPT2 0x27A. 3 parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus serentak dalam satu waktu. Lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet atau 15 kaki. Contoh paralel yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru ialah IEEE E1284, di mana dikeluarkan tahun 94. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. 1. Mode kompatibilitas, 2. Mode nibble, 3. Mode byte, 4. Mode IPP, Ancient Parallel Port, 5. Mode ICP, Extended Capacity Port. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya, SPP, yang diluncurkan tahun 81. Mode kompatibilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia
Port paralel orisinil, di mana IPP dan ICP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode sentronik hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 kbps per second hingga pada kecepatan 50 kbps per second hingga 150 kbps per second untuk menerima data. Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 byte nibble pada arah mundur, misalnya dari alat ke komputer. Mode byte menggunakan fitur bidireksional paralel untuk menerima 1 byte, yaitu 8 bit, data pada arah mundur. IRQ interrupt request pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Port paralel extend dan exchange menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking untuk mengembangkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas. Software harus 1. Menulis byte ke data port. 2. Cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. 3. Buat strobe pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. 4. Buat strobe tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe low. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan IPP dan ICP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Ini berarti hanya satu instruksi input-output yang harus dilakukan, yang akan meningkatkan kecepatan port ICP. Juga mempunyai kelebihan menggunakan saluran DMA dan buffer FIFO, jadi data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi input-output. Kemudian protokol IPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu 1. Siklus baca data read, 2. Siklus baca alamat atau address read, 3. Siklus tulis data atau data write, 4. Siklus tulis alamat atau address write. Siklus data digunakan untuk mentransfer data, apakah host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan sinyal, saluran channel atau informasi perintah dan kontrol. DB25 memiliki 25 buah pin dengan gambar sebagai berikut. Gambar berikut dengan keterangan pin control pin 4 request to send, pin 5 clear to send, pin 6 DCE ready, pin 8 receive line signal detector, pin 12 secondary receive line signal detector, pin 13 secondary clear to send, pin 19 secondary request to send, pin 20 DTE ready. Pada timing pins yaitu ada pada pin 15 transmitter signal element timing, pin 17 receiver signal elemen timing, pin 24 transmitter signal elemen timing. Kemudian pada other pins yaitu ada pin 1 sebagai shield, pin 7 signal ground atau common return, pin 9 reserve atau testing, pin 10 reserve sama dengan testing, pin 11 unassign, pin 18 local loopback, pin 21 remote loopback dan signal quality detector. Pin 22 ring indikator, pin 23 data signal red select, pin 25 test mode, pin 2 transmit data dan pin 3 retrieve data. Kemudian aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 megabit per second dan kecepatan rendah 1,5 bit megabit per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 megabit per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi.
Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 MB per second, di mana AGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per second. AGP dapat melakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada dua macam konektor USB. Konektor A untuk menghubungkan ke host dan konektor B untuk menghubungkan ke piranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Berikut ini merupakan contoh gambar konektor jenis A dan konektor jenis B pada konektor USB. Ya, selanjutnya untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya handphone, PDA, dan sebagainya dibuat untuk konektor mini A dan mini AP. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagai tabel berikut ini. Dengan pin 1 warna kabel merah fungsi push 5 volt, 2 pin 2 warna kabel putih dengan fungsi data min, pin 3 warna kabel hijau fungsi data plus, pin 4 warna kabel hitam dengan fungsi ground. Fungsi USB suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan USB function. Ya. Maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan renggangan terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot. Selanjutnya, pada koneksi USB dengan kecepatan 12 MHz digunakan kabel twist wire yang melindungi dengan impedansi 90 watt kurang lebih 15%, delay maksimumnya 26 nanosecond ns. Sedang impedansi pada drivernya harus antara 28 watt hingga 44 watt. Jika diukur arus yang masuk dan keluar piranti USB versi 1.1 tidak boleh melebihi 10,71 VOH-MA. Tegangan logika yang dimasukkan ke D plus dan D min tidak boleh melebihi 0,3 VOH untuk logika rendah dan juga harus turun sebesar 0,7 VOH untuk logika tinggi. Karena ada piranti USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1,5 MHz, maka kombinasi kabel dan piranti USB harus mengandung kapasitas tunggal dengan nilai 200 PV, PF hingga 450 PF di pin D plus dan D min. Perambatan delay pada kabel kecepatan rendah harus kurang dari 18 ns. Data sinyal yang naik turun diukur dari 10% hingga 90% dari sinyal dengan toleransi 10%. Waktu untuk ini dari 4 nanohertz, 4 ns hingga 20 ns tergantung kecepatan USB yang digunakan. Berikut aplikasi dan rangkaian dengan USB. Berikut contoh gambar konektor USB. Dan keterangan pin konektor USB, tegangan positif 5 volt, 2 data min, 3 data plus, kemudian tegangan negatif pada 4. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut. Resistor 680 ohm, kondensator 10 nanovolt, nanoF atau 16 volt dan 100 nF. LED, pilih warna sesuai keinginan Anda. Jumlah masing-masing komponen adalah 1, sedangkan
Konektor USB sebagai power supply 5 volt adalah sebagai berikut. Contoh rangkaian USB sebagai power supply. Rangkailah rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Anda pun dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun berkelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.